Atau mari kita tutup dengan 2 Korintus 7 ayat 1 dan 2 gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Nah, ini ayat seriusnya, ya. Mr. M tidak ngerti ini ayat. Coba kalau tahu ayat ini, wah, dia ambil, dimasukin ke dalam gombal-gambul kitab Gotoloco itu. Ya, jadi kalau comberan mulutnya tidak mungkin memberitakan firman Tuhan, tidak mungkin. Kalau cabul tidak mungkin bicara kekudusan. Mulut comberan mustahil bicara firman. Ya, mulut comberan mustahil bicara firman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, baru saja kita dengarkan si penista agama, si badut murtadin Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses menginjil, mewartakan Injil, tetapi langsung diskakmat oleh pendeta Hendritan, ya. Tidak akan mungkin dari mulut yang sama, mulut comberan, mulut penghujat, mulut penista agama, akan keluar firman, akan mewartakan firman. Jadi itu bullshit, tidak mungkin. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim ketika menginjili itu serasa hampa belaka, karena memang mulut dari Saifuddin Ibrahim ini mulut penuh comberan, tukang maki-maki, tukang hujat, dan tukang penista agama orang. Oke sahabat, sangat seru sekali perseteruan antara Abraham bin Moses versus pendeta Hendritan, ya. Abraham bin Moses langsung dibombardir habis-habisan oleh pendeta Hendritan. Maka kita sebagai umat Islam tidak usah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut si penista agama tersebut. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Karena hal-hal itu adalah kebiasaan bangsa-bangsa lain, sehingga Yesus tidak melakukan hal-hal yang negatif. Atau mari kita tutup dengan 2 Korintus 7 ayat 1 dan 2 gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Nah, ini ayat seriusnya, ya. Mr. M tidak ngerti ini ayat. Coba kalau tahu ayat ini, wah, dia ambil, dimasukin ke dalam gombal-gambul kitab Gotoloco itu, ya. Oke, saudara-saudaraku, sukacita sesudah duka cita itu berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Nah, kita praktekkan ayat ini dan kita buat Indonesia damai. Dan untuk damai ini saya harus perang rohani,
menghadapi Mr. M dan pengikutnya. Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses di dalam videonya, di situ dia menginjili, dia mewartakan Injil. Tetapi di saat yang sama mulutnya selalu menghujat, menista, dan mengolok-ngolok. Ujungnya penistaan agama orang. Nah, itulah yang saya maksud, penginjilan disertai dengan penghujatan. Apakah hal tersebut adalah murni bentuk penginjilan atau pewartaan Injil dari Abraham bin Moses, ataukah ada tujuan terselubung? Yang mana tadi dikatakan dengan penginjilan maka dia berharap Indonesia akan damai, akan tentram, akan lebih maju. Dia sendiri tidak ngaca di situ. Apa yang dia lakukan saat ini dengan menistakan agama orang itu justru membuat gaduh Indonesia, masyarakat Indonesia terpecah belah karena ulahnya, karena mulutnya, karena penistaan yang dia lakukan, sehingga akhirnya awal mula dia dilaporkan ke pihak kepolisian, itu yang melaporkan adalah dari pihak Kristen sendiri, yaitu seorang ibu-ibu yang bernama Rike Vera Rotinsulu yang melaporkan Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim tersebut karena melihat penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Oke sahabat, selanjutnya kita tampilkan statement dari Pendeta Hendry Tan yang membombardir habis Saifuddin Ibrahim ya, tentang penginjilan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim yang disertai dengan penghujatan tersebut. Nah, inilah statement yang sangat telak menghunjam jantung dari Saifuddin Ibrahim sehingga Saifuddin Ibrahim kelenger, tidak mampu untuk membalasnya lagi. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya memakai bahasa perumpamaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Mulut comberan ya. Mulut comberan dalam tanda petik mustahil bicara firman. Ya, tidak mungkin mulut comberan itu berbicara firman Allah. Di dalam Yakobus 3 ayat 12 ya, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah yaitun, pohon anggur menghasilkan buah ara, sumber mata air asin menghasilkan air tawar? Dari mulut yang sama tidak mungkin mengeluarkan hujatan ya, caci maki, penistaan agama. Dari mulut yang sama memberitakan firman itu tidak mungkin ya. Mulut comberan tidak mungkin memberitakan firman, tidak mungkin ya. Penista agama misalnya Saifuddin Ibrahim, dari mulutnya dia keluar penistaan agama, apakah mungkin dia memberitakan firman Tuhan? No way, nggak mungkin. Paul Yong yang jadi penista agama, apakah dari mulut Paul Yong bisa keluar firman, memberitakan kebenaran? Tidak mungkin. Dari air asin tidak mungkin keluar air tawar. Ya, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Mulut seorang Saifuddin Ibrahim maupun Paul Yong sebagai penista agama mustahil mulut yang sama memberitakan firman, mustahil. Jadi kalau dia seolah-olah memberitakan firman itu palsu. Pendeta yang tukang nilep donasi, pendeta kolektor janda ya, mungkin nggak dari mulut dia keluar firman? Nggak mungkin, tidak mungkin ya. Jadi kalau ada pendeta yang dicap sebagai kolektor janda, pendeta yang nilep uang donasi, lalu pendeta ini tukang maki-maki ya, tukang maki-maki atau sering disebut apa itu, pendeta cabul ya. Dari pendeta cabul tidak mungkin keluar firman, tidak mungkin. Dari mulut yang sama tidak mungkin ya keluar hal-hal yang cabul, terus keluar juga pemberitaan firman, tidak mungkin. Perhatikan baik-baik Yakobus 3 ayat 12 ya. Dari pohon ara
Pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara, atau pohon ara menghasilkan buah zaitun, atau air asin mengeluarkan air tawar. Nggak bisa, saudara-saudara. Ya jangan terkecoh dengan mulut manis. Nah, itulah tadi sahabat ya, Pendeta Henry Tan membombardir Saifuddin Ibrahim. Sangat telak sekali ya. Dari mulut yang sama, ketika mewartakan Injil, disertai dengan penghujatan, penghinaan, olok-olok, dan penistaan agama, tidak akan mungkin keluar pemberitaan firman dari mulut yang sama. Nah, hal tersebut jelas tadi dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dia mewartakan Injil, tetapi ujung-ujungnya disertai dengan hujatan juga. Artinya apa? Itu palsu menurut Pendeta Henry Tan. Jadi tidak usah didengar ya. Apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, apa yang keluar dari mulutnya, itu tidak akan mungkin memberitakan firman. Di saat yang sama mulutnya masih mulut comberan, masih menistakan agama orang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.